Selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan GKI Gunung Sahari dalam program Sekata. Selalu kami ada untuk Anda sebuah perbincangan yang mengolah asa, rasa, untuk memberikan dan juga karsa, untuk memberikan kepada kita hidup yang lebih bermakna. Malam ini sahabat RPK kita akan berbincang-bincang tentang fenomena kaum muda atau kelompok muda, di mana hadir di studio bersama dengan rekan-rekan saya, Pak Albert Siaga. Selamat malam Pak Albert. Selamat malam Pak Rahma, selamat malam pendengar RPK. Dan juga rekan Hendrawan. Selamat malam Hendrawan. Pak Rahma, Bung Gilbert, dan pemirsa dan pendengar RPK. Dan juga nanti narasumber kita adalah saya panggil Bung kali ya, Bung Gilbert Krista Mulyana dari GKI Gunung Sahari. Pak Albert dan juga Bung Christian ini apa istilahnya itu, aktif dalam pembinaan kaum muda khususnya ya. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mungkin buka atau saya serahkan ke Pak Albert untuk membuka topik kita malam ini. Iya, fenomena anak muda yang kita coba tampilkan malam ini ke hadapan sahabat RPK memang menjadi topik yang menarik dan memang nggak pernah habis dibahas setiap generasi ke generasi. Dia ada terus dan dia hangat terus dengan segala macam fenomena yang ada. Dia ada yang mengulang, ada yang memang makin parah, ada yang menghilang sebagian, tapi trennya kurang lebih sama lah. Kenakalan-kenakalannya. Nah malam ini kita mau bahas, ada Bung Gilbert juga nanti. Nah, mungkin belum sampai kepada akibat daripada kenakalan. Kita masuk kepada penyebab kali Pak ya. Boleh. Ya. Kira-kira mungkin kita serahkan ke Bung Gilbert dulu nih. Ya, kondisi-kondisi yang mungkin menurut Pak Gilbert atau Bung Gilbert bisa memberikan pengaruh atau dampak kepada fenomena yang tidak menyenangkan ini. Iya, selamat malam Pak Rahma, Pak Hendrawan, Pak Albert, dan para pendengar setia Radio Pelita Kasih. Terima kasih sudah boleh diajak untuk berbincang-bincang terkait fenomena orang muda. Dan ini mungkin mungkin saya melihat dulu ya Pak, fenomenanya itu seperti apa yang saat ini sedang terjadi, atau bagaimana anak-anak muda sekarang tuh ternyata ya kenakalannya tadi seperti yang Pak Albert sempat bilang ya, kenakalannya ini kurang lebih mirip setiap waktu itu, secara prinsipnya sama, cuman bentuknya aja yang beda ya. Iya. Dan ya ngomong kekerasan, mungkin dari dulu sampai sekarang namanya anak muda itu selalu ada kenakalan dalam hal kekerasan. Kalau kita ngomong tawuran, mungkin dari dulu itu juga ya sudah ada, bukan hanya ada baru ini aja. Dan juga bicara tentang asusila, tindakan-tindakan asusila yang dilakukan oleh kelompok muda, ini juga kadang juga meresahkan ya. Sampai kemarin itu saya juga melihat ada di berita terkait dengan ada anak yang usia, kalau tidak salah pelakunya itu sekitaran usia 16 tahunan, dan yang menjadi korban tindakan asusila itu adalah korban berusia 13 tahun. Jadi benar-benar cukup menyayat hati ya ketika melihat, oh ternyata orang dari muda aja udah bisa melakukan kekerasan sebegitunya gitu loh, dengan terhadap anak yang lebih muda lagi daripada mereka. Dan saya melihat kenapa bisa seperti ini, karena ini ya Pak, mungkin salah satunya karena perkembangan teknologi di mana informasi itu bisa dicari dengan cepat. Jadi mereka bertumbuhnya juga lebih cepat jadinya. Kalau saya melihatnya jadinya ya seharusnya yang dulu-dulu itu baru bisa didapat di usia mungkin usia dewasa, tapi sekarang dari kecil aja, bahkan dari bayi aja, selama bisa menggunakan platform digital tertentu atau bisa menggunakan teknologi gadgetnya, ya sudah bisa menjadi orang yang begitu dewasa. Dan ini yang kadang saya melihatnya salah satu penyebabnya ya Pak, kenapa akhirnya kenakalan-kenakalan tersebut bisa dilakukan oleh anak dari usia
yang cukup dini. Begitu mungkin Pak Rahma, Pak Albert, Pak Hendrawan. Iya, Bung Gilbert. Iya. Kalau lihat dekadensi moral yang makin merosot, Pak. Kalau zaman-zaman kita dulu mungkin nggak terlalu signifikan ya, Pak. Karena kita kan dulu masih belum mengenal teknologi seperti gadget atau iPad atau hal-hal lain yang menunjukkan seberapa bebasnya anak-anak bisa menggunakan gitu loh. Nah, dari dekadensi moral yang saya sebutkan tadi ini terlalu banyak kecenderungannya semakin menipis, Pak, tingkat kemoralitasannya itu. Itu menurut Bung Gilbert pentingkah edukasi kerohanian dari peranan orang tua kita terhadap anak-anak itu? Karena selama ini kan mereka dibiarkan untuk menggunakan gadget sebebas-bebasnya gitu loh, tanpa adanya proteksi untuk melarang gitu, Pak. Iya. Kalau saya lihat memang sangat penting, Pak, bimbingan atau mungkin pendampingan dari orang yang lebih mungkin usianya lebih dewasa atau bahkan itu dari orang tua. Tapi di satu sisi juga nggak sedikit ketika saya bincang-bincang atau bicara dengan anak-anak muda, yang mereka rasakan justru mereka lebih merasa orang-orang yang bisa menerima mereka adalah orang-orang circle mereka atau mungkin tongkrongannya. Dan bahkan tidak sedikit juga ada yang merasa relasi dengan orang tua tuh cenderung lebih jauh dibandingkan dengan teman-temannya. Dan ini yang kemudian saya melihat membuat mereka jadi mungkin seperti yang Pak Hendrawan bilang, moralnya jadi merosot. Karena relasi dengan yang lebih senior, yang lebih dewasa, keluarga, orang tua tuh zaman-zaman sekarang menjadi bagi anak muda, ya sebagian anak muda itu menjadi satu hal yang yang sulit didapatkan. Begitu ya Pak, mungkin ya. Karena ada gapnya, Pak, pemisah atau ada gimana? Gap, iya. Ya, sahabat RPK, kita tunda dulu ya. Kita akan berikan tanda waktu di studio untuk kita lanjut nanti. Topik kita malam ini adalah fenomena anak muda zaman sekarang. Oi Tan, lu lagi ngapain? Lu Ju, ngagetin aja. Ini gue lagi dengan RPK. Lah, kok tampilan aplikasi RPK punya gue sama lu beda ya Tan? Bukannya pakai aplikasi sahabat RPK? Itu sih aplikasi yang lama. Lu gak tahu? Kan RPK sekarang ada aplikasi streaming terupdate, namanya RPK FM. Oh ya? Iya. Terus ada fitur-fitur terbarunya loh. Bisa langsung ke sosial medianya RPK. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, email, dan YouTube. Jadi lebih gampang deh buat berinteraksi sama RPK. Oh, gue baru tahu. Makasih ya infonya. Gue langsung download deh. Tapi jangan lupa juga buat kasih tahu ke emak, bapak, kakak, adek. Iya, tenang aja. Nanti gue kasih tahu om, tante, kakek, nenek, sama tetangga gue deh sekalian. Yaudah yuk masuk. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Bro, berhenti bentar bro. Kenapa bro? Bentar, mau buang sampah sekalian. Parah nih. Itu kan pekarangan rumah orang bro. Ada tulisannya pula, dilarang buang sampah di Sony. Sini. Itu juga ada banyak sampah berserakan. Ya, tapi jangan lu ikutin yang salah dong bro. Coba kalau itu pekarangan rumah lu, gimana? Iya juga sih. Ya udah, lanjut deh. Tapi ntar mampir kalau ada tong sampah ya. Nah gitu dong, tenang, gua mampirin. Kalau perlu gua bantu lu masuk ke tong sampahnya sekalian. Ayo, stop nyampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat yang tepat ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Kembali sahabat EPK dengan GKI Gunung Sahari dalam Sekata. Malam ini kita berbincang-bincang mengenai tema fenomena anak muda. Sahabat EPK kami undang untuk berpartisipasi, bisa berikan pendapat ataupun pertanyaan ke lewat WhatsApp atau SMS ke nomor 0815800444
atau bisa telepon ke studio 021 8000 ataupun menuliskan komentar di dalam kanal YouTube karena disiarkan juga live streaming di kanal YouTube dengan tagar RPK FM. Tadi di segmen pertama kita sudah mendengar kondisi yang kurang lebih bisa menjadi pendorong atau penyebab ya. Tadi bicara soal masifnya penggunaan media sosial yang ternyata banyak memberikan faktor negatif ya, platform digital terutama media sosial, dan yang kedua adalah relasi dalam keluarga yang tidak mendukung karena si anak ternyata rupanya lebih merasa nyaman, lebih merasa diterima di dalam kelompok usianya. Oke, mungkin selanjutnya silakan Pak Albert. Iya. Nah, Bung Gilbert, memang media sosial ini kan begitu marak, dan semakin marak ke depannya juga akan semakin banyak platform baru yang kemudian bisa diakses dengan begitu mudah. Kalau nggak disertai dengan tingkat kecerdasan, kedewasaan pengguna, bisa membuat juga kita menjadi tempat sampah diri kita. Semuanya masuk. Nah, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Nah, kan itu juga menjadi salah satu fenomena bagaimana media sosial bisa kita sikapi dengan kecerdasan tadi. Tapi yang tadi Bung Gilbert juga ada sampaikan soal pendidikan dalam keluarga. Iya. Nah, bagaimana keluarga memberikan edukasi kepada anak, kemudian juga ada kehangatan yang timbulkan di sana. Nah, saya mau masuk di bagaimana peran gereja untuk bisa membuat situasi nyaman di rumah untuk anak muda sehingga nggak mencari di luar kenyamanan itu. Nah, kira-kira gimana? Silakan. Terima kasih Pak Albert. Terkait dengan ini kaum muda ya di gereja itu seperti bagaimana kita memberi ruang kepada mereka. Ini kemarin saya hari Sabtu kemarin itu baru mengikuti percakapan gerejawi, salah satu penatua yang akan ditabiskan jadi pendeta dari GKI Raya Hankam, Penatua Harapan, dan dia berbicara tentang gereja yang relevan bagi kaum muda yang konteksnya mungkin untuk anak-anak muda di GKI Raya Hankam ya. Dan dia salah satu teori yang digunakan adalah church as a third place, gereja sebagai ruang ketiga. Kalau misalkan kalau misalkan ruang pertama itu digambarkannya itu adalah rumah, lalu ruang kedua itu adalah tempat berkarya, entah di sekolah atau mungkin kampus atau mungkin tempat kerja, dan gereja itu justru diajak untuk menjadi ruang ketiga, di mana berbeda dengan ruang pertama dan kedua, tapi paling tidak tetap menjadikan gereja ini sebagai home. Jadi memang yang pertama itu tempat yang dimaksudkan itu adalah rumah sebagai house, rumah sebagai tempat tinggal. Lalu yang ketiga ini mengajak gereja menjadikan tempat sebagai home ya. Jadi bukan soal tempatnya, tapi lebih ke suasananya. Dan salah satunya yang diungkapkan di dalam teori tersebut adalah gereja mengajak supaya anak-anak muda ini bisa menjadikan mengeluarkan mereka apa adanya. Karena ya kadang memang ada batasan-batasan tertentu yang membuat anak muda kadang itu menjadi sulit bergaul di gereja karena ntar nggak boleh lagi kayak gini, ntar nggak boleh kayak gitu. Memang selalu akan ada batasan-batasan etis terkait dengan kekristenan, terkait dengan iman kita, boleh atau tidak. Tapi paling tidak mendengarkan mereka, mengapresiasi mereka, memberikan ruang ke mereka, itu yang ditawarkan di dalam teori terkait dengan gereja sebagai third place tersebut. Dan dari situ saya melihat apa peran gereja yang bisa gereja lakukan adalah sejauh ini memberikan wadah ya. Memberikan wadah gimana supaya anak-anak muda ini bisa tetap berkarya, bisa tetap menunjukkan dirinya apa adanya, tapi juga di satu sisi mendidik atau memberi batasan, bukan akhirnya membuat mereka dengan bebasnya melakukan apapun dengan tujuan supaya mereka bisa merasakan ini sebagai rumah. Tapi paling tidak ada batasan-batasan prinsip, batasan-batasan mendasar yang boleh
menjadi batasan supaya tidak kelewatan bagi anak muda. Jadi kalau misalkan yang bisa dikatakan salah satu yang dicoba ditawarkan dari teori tersebut itu adalah menjadikan gereja paling tidak menerima dulu nih anak mudanya. Bikin mereka dulu senang di gereja. Baru setelah itu pendidikan, pengajaran, batasan-batasan itu bisa disampaikan. Begitu mungkin Pak Albert. Iya, kan kalau kejadian-kejadian yang terjadi di luar yang kita bilang yang tidak biasa, kenakalan tadi anak muda, itu kan batasannya etis, ya. Etis tidak etis, kenakalan apa, narkoba kah, asusila kah, apa tadi narkoba dan seterusnya kan, iya kan, kekerasan itu kan batasannya etis. Nah, bagaimana menurut Bung Gilbert sebaiknya gereja memanfaatkan ruang tadi sebagai gereja, sebagai home, tapi ada nilai-nilai etis, nilai agama tadi, supaya nggak terkesan gereja nih ngebosenin gitu buat anak muda ya. Iya, not boring. Tidak kan, boring. Nggak boring gitu. Nih diajarinnya kayak orang tua aja kita nih. Dari dulu juga dapat nih nasihatin kita di rumah udah nasihatin. Gimana nih orang kira-kira Bung Gilbert juga sebagai orang muda juga kan gitu ya. Iya. Kalau saya lihat tadi yang pertama-tama itu penerimaan ya, karena sejauh yang saya perhatikan pengajaran itu sulit diterima kalau nggak ada penerimaan. Maksudnya ketika anak-anak itu justru langsung dikasih pengajaran, langsung dikasih batasan ini boleh ini tidak boleh, tapi dirinya nggak diterima, mungkin anak muda lebih memilih ya udah mending ke tempat lain ya. Mungkin tidak mengajarkan saya sesuatu yang baik, yang benar, tapi saya diterima, saya mending ke tempat tersebut. Jadi kalau misalkan saya lihat anak muda sekarang tuh penerimaan menjadi salah satu pintu awal ya. Ketika akhirnya mereka kemudian mungkin mau mendengarkan, mungkin mau mengerti orang lain atau mungkin generasi lainnya. Jadi yang pertama-tama ketika berbicara tentang anak muda ini penerimaan. Nah, setelah penerimaan baru di situ ada batasan-batasan. Tetap ada yang namanya mungkin kalau di bahasa kegiatan gereja itu pembinaan. Mungkin akan ada juga yang namanya terkait dengan persekutuan, membahas tentang firman Tuhan. Tapi tetap dibungkus dengan gayanya anak muda yang sesuai ya. Isunya itu yang sesuai. Seperti halnya kalau misalkan saya lihat juga Sekata ini kan tema-temanya ini yang relevan nih. Sesuai dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan itu yang bisa akhirnya juga diperlakukan juga terhadap anak-anak muda sehingga mereka bisa lebih tertrigger, lebih terpicu lagi untuk mau membahas, untuk mendalami sesuatu kayak gitu ya. Ini pendengar Sekata kan banyak orang tua juga nih. Nah, tadi kan disampaikan supaya orang-orang tua juga menerima anak-anaknya dulu kan gitu ya. Keberadaan anak tersebut diterima dulu, merasa welcome, hangat, baru kasih mas. Ini diterima belum udah kasih nasihat mulu ya. Iya, Bung Gilbert. Saya baca di Amsal 22 ayat 6 nih, Pak. Ya, Bung Gilbert ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu masih relevan mungkin di antara angkatan kita kali ya, Bung Gilbert mungkin nggak ini ya, masih terlalu jauh ya. Nah, sekarang korelasinya dengan anak sekarang nih, Bung Gilbert, yang kena tadi Bung Albert bilang narkoba ya, itu kan tentu awal mulanya mencoba nih. Padahal kalau menurut firman kita, Tuhan kita ini kan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi harus menghindari hal-hal seperti itu gitu loh. Atau mungkin masalah asusila atau hal-hal lain, mabuk-mabukan, trek-trekan di tengah jalan. Itu kan banyak sekali Pak fenomena yang ini ya Bung Gilbert ya, yang disenangi anak-anak muda yang mungkin menurut kita nggak setuju dengan cara-cara seperti itu. Nah, korelasinya dengan ayat Alkitab ini masih relevan nggak Bung Gilbert nih diajari pada mereka gitu? Kalau saya merasa bahwa yang namanya apa ya, kalau namanya firman Tuhan, namanya Alkitab akan selalu relevan ya. Sejauh kita akhirnya mendalami dan melihat bahwa
ya ini loh yang firman Tuhan ingin sampaikan pada kita saat ini. Dan ketika Pak Hendrawan sempat mengatakan Amsal 22 ayat 6 ini, saya rasa masih relevan, karena meskipun anak muda atau mungkin generasi yang akan datang punya pergumulan yang berbeda lagi nih. Tapi ayat ini menjadi relevan karena ketika berbicara tentang didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, kata didik di dalam ayat tersebut itu menggunakan kata syanak, atau mungkin bahasa lainnya to dedicate, mendedikasikan diri. Mengabdikan dia. Ya Pak, tapi juga mendedikasikan. Jadi akan ada juga attach, akan ada mungkin mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami, mencoba untuk ya menerima kayak gitu. Sehingga ketika orang muda dari mudanya sudah merasa diterima, sudah ada dirinya untuk menunjukkan hal yang patut, hal yang boleh, hal yang tidak boleh, batasan secara etis tersebut, ya kemudian di masa tuanya ketika mungkin tidak ada lagi orang yang berdedikasi tersebut, anak muda yang akhirnya menjadi orang yang sudah lebih dewasa bisa tetap memelihara ini sebagai dedikasi. Jadi bagaimana kita juga perlu mendedikasikan diri itu terhadap orang-orang muda ya. Jadi mungkin kuncinya yang sering kali kita sebagai orang tua keliru, caranya kali kita tahu ingin mendidik, ingin membagikan hal-hal yang mulia, hal-hal yang etis, tapi kemungkinan nggak nyampe karena faktor yang tadi Bapak bilang ya, penerimaan ya. Si anak nggak merasa feel at home, nggak merasa punya relasi dengan orang tuanya gitu ya. Itu yang mungkin miss di situ ya. Bondingnya nggak dapet. Ya itu istilah bonding ya, nggak ada bonding ya. Jadi bonding benar. Betul ya. Sayang sekali ya memang. Ya itu sahabat EPK, semoga memang tadi poin-poin itu bagus sekali ya. Kita akan lanjut di segmen ketiga, makin menarik tentang topik ini. Kita rehat sejenak. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Aduh Mas tahu kan ini terminal banyak orang, udah sesek, ditambah asap rokok lagi. Dikata nyamuk kali ya diasepin. Ya elah Mas, ntar juga hilang asapnya. Ya hilang sih hilang Mas, tapi tetap aja masuk ke paru-paru orang. Nantinya kita juga yang jadi perokok pasif. So what? Ya bahayalah Mas. Mas tahu gak sih kalau perokok pasif itu sama bahayanya dengan perokok aktif. Dan dengan kata lain, Mas juga berperan ngebunuh mereka. Aduh, serem amat. Yaudah deh, gue matiin rokoknya. Nah gitu dong, tapi buangnya yang bener juga. Jangan yang lain yang lu buang. Hah? Maksudnya apaan? Ya buang perasaan lama ke mantan lu. Yuk stop merokok. Merokok bukan hanya bahaya untuk diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan. Oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Demikian tadi Pastor Hans Jefferson MA dari pelayanan Kabar Baik. Mari bergabung dalam program Good News Service setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Pastor Hans Jefferson MA. Sekali lagi, setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga bisa disimak di audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live videonya di akun YouTube RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya sahabat RPK, menarik percakapan kita malam ini, fenomena anak muda. Tadi di segmen kedua
dari percakapan dengan Pak Gilbert, dengan Pak Albert dan juga dengan Hendrawan, betapa pentingnya kita mengusahakan dari gereja misalkan membuat dia menjadi home ya, jadi sesuatu merasa diterima si anak. Demikian juga dirupanya di keluarga, menciptakan bonding orang tua dengan anak. Baik, sebelum kita lanjut kita berikan kesempatan, ini ada SMS yang masuk, saya coba bacakan ya. Dari Nicholas Huta Barat, 52 tahun, tunanetra, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ya, selamat malam Pak Nicholas ya. Komentar saya, anak muda zaman sekarang kurang pemahamannya tentang Kristus yang adalah kasih. Karena di dalam keluarganya mungkin tidak ada kasih. Karena orang tuanya sibuk memberikan kenikmatan dunia kepada anaknya daripada kenikmatan surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, satu lagi mungkin ya supaya nanti sekalian aja dari Jason Demain ya, yang terkasih ya, Jason Demain ya. Peran dan karakter generasi muda merupakan tugas bersama. Pemuda harus bisa melawan godaan apa saja. Pemuda harus mandiri dan penuh integritas sejak masa belia. Nah, ini yang tuntutan atau harapan pemuda ya, harus bisa mandiri dan penuh integritas sejak masa muda. Oke, mungkin Bang Gilbert bisa mau kasih tanggapan soal kurang pengenalan pada Yesus ya. Jadi penekanan ke situ ya. Yang pertama ya. Yang benar ya. Iya. Kalau misalkan bicara tentang anak muda ini kurang adanya pemahaman tentang Kristus, tentang kasih, karena mungkin tadi sempat di faktor keluarga. Nicholas, karena orang tua mungkin ataupun ya, gereja, maksudnya ya. karena persoalan di dalam rumah, rumah tangga, kayak gitu. Kalau saya lihat saat ini saya pun juga sebenarnya masih di dalam masih di dalam proses pengenalan anak-anak muda, anak-anak khususnya mungkin di usia-usia remaja. Karena cara mereka menghayati, cara mereka melihat Alkitab, cara mereka melihat iman mereka, ajaran iman nih, kadang-kadang muncul justru pertanyaan-pertanyaan yang baru tuh dari usia-usia mereka. Ketika misalkan mengajar katekisasi, ketika sedang melakukan pembinaan, dan ternyata proses pemahaman mereka berbeda dengan saya. Yang kalau saya mungkin masih melihatnya, ya Tuhan Yesus itu memberikan keselamatan, kalau misalkan kamu percaya, dosa kamu diampunin. Nah, buat anak remaja ini justru sempat ada salah satu yang bilang, Kak, maksudnya apa? Kalau misalkan saya diampunin sama orang lain karena saya salah, saya paham. Tapi kalau misalkan Tuhan ngampunin saya masih belum nangkep apa maksudnya. Dan jadi ada pergeseran pemahaman tentang keimanan. Iya, betul. Jadi dari situ saya melihat, ya saya pun juga masih berproses untuk mengenal mereka, mendalami cara iman mereka itu mengenal Tuhan itu seperti apa, mengenal kasih itu seperti apa. Apakah kalau misalkan kita bicara tentang kasih, mungkin ketika saya sekolah minggu, yaitu mungkin cukup jawabannya klise ya, yang membantu orang lain. Kalau misalkan ada yang susah kita tolong, kalau misalkan ada yang salah kita ampunin, mungkin seperti itu. Tapi kalau sekarang mereka bilang, Kak, ngampuninnya itu seperti apa? Kalau misalkan ada orang yang salah sama saya, tapi saya bisa sampai sehancur ini, tapi saya masih sulit mengampuni orang tersebut. Saya harus mengampuninya sampai kapan, Kak? Apakah sampai saya habis? Dan saya untuk menjawabnya pun juga nggak bisa langsung bilang, ya kamu intinya harus ngampunin, karena dia akan merasa adanya pemaksaan. Pak Gilbert, suaranya hilang Pak, apa ke mute atau apa? Cek, satu. Iya, oke. Oh, sudah. Iya. Iya. Tadi dari situ saya mungkin melihatnya bahwa ya memang ada pergeseran terkait dengan pengenalan akan iman ya. Dan itu juga perlu mungkin bagi saya yang lebih dewasa, yang bisa dibilang lebih bisa mengupayakan pemahaman kepada mereka, mengupayakan itu ya, karena mungkin akan lebih sulit bagi yang lebih muda untuk memahami atau mengerti yang lebih dewasa dibandingkan yang lebih dewasa ini mengerti yang lebih muda. Meskipun tadi ujung-ujungnya
ya dua-duanya, ini peran dua-duanya, bukan hanya peran si yang lebih dewasa aja atau peran si yang lebih muda aja, tapi ya dua-duanya saling bersinergi. Mungkin begitu. Oke. Pak Rama. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan lagi. Silakan. Iya, memang itu menarik ya. Dulu mungkin di zaman kita menerima sebuah teori itu biasa. Lebih mudah. Iya. Tapi anak-anak sekarang nggak bisa hanya terima teori. Realnya apa gitu? Harus ada dengan contohnya yang konkret, apalagi kalau menyangkut kasih misalnya. Bagaimana kita bicara kasih sementara kasih orang tua dia nggak dapat, abstrak. abang, keluarga, kakak nggak dapat, Iya. temen dibully. Gimana pribadi itu bisa mengerti kasih yang seperti apa? Apalagi dibilang kasih Tuhan, mana Tuhannya? Nah, ini kan kita bicara sesuatu teori yang kemudian harus dinyatakan dalam sebuah tindakan nyata yang kemudian menjadi tugas, kembali lagi menjadi tugas gereja, rohaniawan, untuk membuat itu menjadi sebuah tantangan berat ya. Ya, sesuatu yang konkret ya. Ketika bukan hanya teori nih, tapi bagaimana konkretnya. Nah, untuk anak-anak muda itu dibutuhkan tuh. Dibutuhkan. Kan gitu. Nah, gimana menurut Bung Gilbert? Ada ini nggak? Ada pergeseran juga dari pola-pola pengajaran pembinaan di gereja untuk itu, atau apa yang bisa disampaikan mengenai hal itu kira-kira? Iya. Kalau bicara tentang pergeseran metode ya, metode terhadap anak muda, ya sejauh yang saya lihat sih mungkin perlu ada penyesuaian sih ya, penyesuaian terhadap mereka. Dan ketika melihat anak-anak muda dengan segala fenomenanya, dengan segala kompleksnya kehidupan atau mungkin kompleksnya pergumulan mereka, perlu ada metode-metode yang lebih konkret seperti yang tadi Pak Albert sempat sampaikan. Yang justru ranahnya ini memang teori itu perlu, tapi tindakan konkret atau metode secara nyata, metode secara yang mungkin bahkan lebih lapangan, itu lebih lebih terasa, lebih akan mengena ke mereka. Seperti halnya ketika bicara tentang relasi kita dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita, atau mungkin relasi dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kalau saya lihat itu sempat ada kelas katekisasi tahun lalu di GKI Gunsa itu yang juga mencoba untuk mengajak anak-anak remaja untuk bisa berdialog dengan kelompok yang berbeda. Dan akhirnya testimoninya atau review dari kelas tersebut adalah mereka jadi semakin mendalami iman mereka terkait dengan berhubungan dengan mereka yang berbeda. Jadi perlu yang hal-hal nyata, hal-hal yang konkret ketika berbicara tentang kasih terhadap orang-orang yang mungkin termarginalkan, berbicara tentang kasih terhadap orang yang berbeda, berbicara tentang mengampuni tapi ternyata di gereja dia tidak mendapatkan pengampunan tersebut. Nah, ini yang akhirnya metode-metode tersebut lebih bukan hanya bisa disampaikan di dalam pembinaan, tapi justru di dalam ruang-ruang informal ini yang perlu dikuatkan atau mungkin ditegaskan, sehingga ruang-ruang informal ini kadang lebih membuat anak muda itu makin paham terkait dengan imannya ya. Juga ya. Entah dalam bentuk kasih apapun, tindakan baik apapun, tapi ketika di dalam ruang-ruang informal atau mungkin di dalam bicara-bicara di luar ibadah, tapi mereka tidak didengarkan, mereka tidak diterima, mereka tidak diampuni, mereka tidak ditunjukkan kebaikan, ya bisa jadi khotbah yang baru didengar itu akan berlalu begitu aja, akan lewat begitu saja karena tidak adanya konkret di dalam ruang informal. Begitu mungkin ya Pak? Iya, Bung Gilbert. Ya. Kalau lihat SMS yang kedua tuh tadi dari Pak Albert ya, dikatakan pemuda harus tidak goyah terhadap semua sentimen yang mengganggu, terutama yang menggoyahkan iman kita semua gitu loh. Nah sekarang korelasinya nih Bung Gilbert ya, kita tahu kan kalau mereka merasa tidak diterima kan ada beberapa peranan yang penting ya. Ini peran orang tua di rumah ya, orang tua kita, peranan orang tua di sekolah, dalam hal ini guru sebagai pendidik kita,
dan peranan pemuka agama di luar lingkungan sebagai pengganti orang tua juga. Nah, dari korelasi ketiga peranan orang tua ini masih cukup vital dan pentingkah mereka untuk memberikan edukasi yang bisa mengcounter menghalangi laju gerak mereka untuk tidak terlibat dan larut dalam berbagai kegiatan fenomena anak-anak muda yang seperti kecanduan narkoba atau miras dan lain-lainnya gitu loh. Iya. Memang masih vital, masih penting yang namanya pendampingan dari orang tua ya, entah orang tua dalam hal di rumah, dalam hal pendamping spiritual, dalam rohaniawan, atau mungkin di dalam komunitas-komunitas lainnya. Tapi yang ingin coba saya sampaikan adalah bahwa memang pendampingan itu menjadi hal yang diperlukan oleh teman-teman pemuda, apalagi kalau tadi mengambil dari Amsal 22 ayat 6 tadi, kita juga perlunya ada dedikasi terhadap anak-anak muda, sehingga anak-anak mudanya ini juga memang kita, saya pun juga ketika melihat berinteraksi dengan teman-teman yang lebih muda, mungkin dalam usia remaja atau mungkin pemuda, bawaannya tuh kadang ingin supaya mandiri, tapi di satu sisi kalau mandiri takutnya malah kelewatan batas, karena kadang-kadang batasan itu menjadi bias. Batasan boleh atau tidak boleh itu kadang-kadang terbiaskan. Di satu sisi ingin mereka berintegritas, ingin mereka mandiri, tapi di satu sisi juga merasa bahwa kok di dalam hati kok pengen ingin membuat mereka mandiri, tapi ada juga pengen ngarahin, pengen juga ngebatasin. Dan jadi yang saya lihat bahwa ketika bicara tentang anak muda untuk bisa mandiri dan integritas, ini bukan sesuatu hal yang muncul tiba-tiba, bukan suatu hal yang mungkin terjadi dengan sendirinya, tapi juga perlu ada yang namanya mentor atau mungkin seseorang yang meneladankan itu. Dan jadi saya juga melihat gereja, orang tua, atau mungkin siapapun itu yang usianya lebih dewasa terhadap orang yang ingin kita tunjukkan dedikasi, ingin kita tunjukkan didikan tersebut, kita juga mengupayakan pendampingan tersebut sehingga anak-anak remaja, anak-anak yang lebih muda tersebut bisa mandiri dengan batasan-batasan yang di dalam iman kita, batasan-batasan yang di dalam Alkitab kita itu boleh atau tidak boleh juga dilakukan. Pendampingan. Begitu mungkin ya, Pak. Iya. Pendampingan, ya artinya mendampingi ya. Iya. Ini kembali ke soal didiklah, berdedikasi ya. Iya. Jadi nggak asal-asalan, juga ya ada pembinaan kayak kelas gitu ya. Tapi yang dibutuhkan lebih dari itu Pak ya, baik dari yang senior, mentor atau dari orang tua, mentoring. Tapi mentoring itu bukan mengajarkan verbal, tapi ya mungkin lebih sikap, jadi bisa memberikan teladan gitu ya. Baik sahabat EPK, kita tidak terasa kita harus rehat karena habis ini kita akan masuk ke segmen terakhir. Silakan. Sahabat RPK, ada beberapa klasifikasi hoax versi first draft yang perlu kita ketahui untuk kali ini. Yang pertama, pesan baik berupa tulisan, gambar, suara, dan visual berupa satir atau parodi. Satir atau parodi adalah pesan yang sesungguhnya tidak memuat keinginan jahat, hanya saja isi pesan itu bisa mengecoh kita, sehingga pesan itu menjauhkan kita dari kebenaran. Yang kedua, ada false connection. Biasanya ini terjadi pada sebuah penyajian berita tulisan, gambar, suara, dan visual. Sahabat RPK, kalau kita pernah membaca sebuah berita, mendengar atau menonton sebuah sajian berita dan ternyata judul dengan isi beritanya berbeda, nah itu yang namanya false connection alias nggak nyambung. Ketiga, false context. False context itu adalah sajian informasi tulisan, gambar, suara, dan visual yang urutan dan alur informasinya berisi tentang pemikiran seseorang terhadap sebuah kejadian. Hanya saja di false context itu sajian informasinya nggak nyambung sama kejadian di peristiwa yang sebenarnya, dan hal itu membuat narasi dari informasi itu membawa kita jauh dari cerita nyata di peristiwa yang sebenarnya. Nah, itu dulu deh sahabat RPK. Hati-hati ya kalau menemukan tulisan-tulisan yang berupa satir, parodi, false connection, dan false context. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta.
Kembali sahabat RPK bersama dengan Sekata, kita tiba di segmen terakhir pembincangan kita malam ini mengenai fenomena anak muda. Banyak hal yang telah kita kupas ya, khususnya peran gereja, peran orang tua untuk si anak merasa at home, diterima gitu. Nah, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Untuk itu saya serahkan Pak Albert, setelah itu Pak Hendra, untuk nanti Pak Gilbert kasih rangkuman. Iya. Menurut Bung Gilbert nih, kan pengaruh lingkungan ini kan besar ya, karena buat anak muda itu waktu di luar rumah jauh lebih banyak dibanding di rumah gitu. Artinya mau seberapapun home tadi di rumah sebenarnya, tapi ketika di luar itu kan lingkungan mempengaruhi kan gitu. Nah, ada nggak saran masukan bagaimana sebagai orang tua atau sebagai keluarga tetap menginginkan anaknya punya lingkungan yang sehat sehingga anaknya tidak terpengaruh. Karena ada pepatah bilang, main sama tukang wangi kita wangi. main sama tukang minyak tanah kita mau minyak tanah katanya. Ungkapannya bagus sekali. Nah, kira-kira gimana nih menjaga anak kita dari lingkungan yang di luar daripada kita orang tua bisa memantau? Hasil pantauannya gimana? Iya. Kalau misalkan masukan ke orang tua, mungkin saya tidak terlalu bisa mendalam ya Pak, karena saya sendiri mungkin belum mengalaminya. Jadi mungkin saya masih lebih ke mencoba untuk melihat perspektif anak ketika saya mungkin menjadi anak muda tersebut biasanya, atau mungkin ketika saya melihat anak-anak muda zaman sekarang, biasanya apa sih yang diinginkan oleh anak muda itu ya, atau mungkin anak-anak remaja. Yang kalau saya lihat lebih yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh anak-anak remaja tersebut adalah yang pertama tadi soal penerimaan, bagaimana dia di rumah juga didengarkan, bagaimana ruang-ruang penghakiman itu tidak terlalu besar karena ya nilas titik rusak susu sebelanga. Kadang kesalahan itu lebih diumbar-umbar dibandingkan kebaikan. Kadang ketika anak mungkin ngelakuin salah langsung gede-gedenya dimarahin dan akhirnya buat anak trauma, membuat anak sakit hati dan akhirnya merasa ya inilah kenapa saya lebih senang cerita ke teman daripada cerita ke orang tua. Itu bagi beberapa anak muda ya. Karena ketika mereka ngelakuin salah mereka dimarahin begitu hebatnya, tapi ketika mereka ngelakuin hal yang benar, mereka mungkin melakukan hal yang baik atau mungkin mereka punya prestasi, apresiasi itu justru dilakukan sekecil-kecil ya. Jadi mungkin bagi yang kalau saya lihat yang dibutuhkan anak-anak muda dari orang tua itu adalah keseimbangan antara ketika melihat kesalahan dan ketika melihat apa yang perlu dihargai ya. Jadi ruang-ruang apresiasi itu kadang sangat diinginkan oleh anak-anak remaja ketika mereka ya mungkin mereka melakukan salah, tapi paling tidak di balik kesalahan tersebut juga ada apresiasi yang di mana itu bisa seringkali mereka dapatkan di ruang-ruang circle mereka ya. Ketika mereka mungkin melakukan hal yang salah, ada kalau misalnya di gereja ketika ada yang melakukan salah pasti akan ada bimbingan, pasti akan ada dibilangin ya kamu nggak boleh ini, kamu harus lebih baik. Tapi juga perlunya juga ruang-ruang apresiasi ketika ya bagus, kamu udah ada improve nih, kamu udah lebih baik, kamu udah mulai keluar nih dari kesalahan yang kemarin. Dan itu apresiasi sekecil apapun itu mungkin akan membuat penerimaan itu menjadi lebih terasa ya bagi teman-teman remaja. Dan mungkin ini juga masukannya bukan hanya ke orang tua tapi juga ke anak muda juga. Karena kita juga anak muda ini remaja-remaja, mungkin usia pemuda. Ini juga perlu seperti yang tadi Pak Jason bilang, ini perlu dua pihak nih, nggak bisa hanya yang lebih dewasa aja yang lebih berperan dibandingkan yang lebih muda atau yang remajanya. Dan karena itu mungkin saya juga mengajak supaya anak-anak muda, bagi para pendengar yang mungkin masih ada di dalam usia-usia muda ini, kita juga perlu mengerti, kita juga perlu memahami mungkin ketika orang lain memberikan pendampingan atau memberikan batasan, menegur, kadang mungkin caranya tidak sesuai, kadang menyakitkan, tapi itu adalah juga cara kasih mereka, cara cinta mereka supaya kita nggak kebablasan, supaya kita nggak keluar jalur kejauhan.
Jadi perlu juga anak-anak muda ini mencoba untuk memahami sebenarnya apa yang ada di balik pesan-pesan teguran atau mungkin ada di balik setiap kritikan-kritikan, dan juga nggak langsung merasa fokus ke diri, wah saya sakit, wah hati saya sakit, aduh saya nyerah deh, saya nggak bisa lagi berelasi dengan dia. Tapi mencoba untuk melihat juga kebaikan atau apa kasih yang diupayakan oleh orang yang mungkin lebih dewasa dari kita atau mungkin dari anak muda. Iya, Bung Gilbert. Iya, Pak Hendrawan. Kecenderungan anak-anak muda tadi Pak Albert bilang kan, mereka lebih nyaman kalau berada di luar dalam lingkungan mereka sendiri gitu loh. Tapi konotasinya kan mereka ini kan sering kalau kita tidak bergabung dalam komunitas mereka tuh, mereka ada kecenderungan untuk menyatakan kepada teman-temannya, wah kamu nih kurang keren nih, kurang bergaulan atau kuper ya, Bung Gilbert ya. Kuper. Apabila tidak mencoba mohon maaf nih, narkoba atau kebut-kebutan di jalan raya, terus melakukan happy gitu loh. Nah ini kalau menurut Bung Gilbert sendiri, prestasi mereka kan sepertinya bisa ditunjukkan ya untuk bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu tuh. Nah, menurut Bung Gilbert sendiri bagaimana sikap mereka untuk menolak semua pernyataan-pernyataan kuper atau kurang keren gitu, supaya tegak lurus dengan ajaran Kristiani kita, Pak? Itu aja sih, Bung Gilbert. Iya, kalau untuk supaya mereka akhirnya tidak terjebak di dalam omongan orang lain ya. Iya. Ntar kalau nggak melakukan ini kuper, atau mungkin di dalam perkataan-perkataan label-label lainnya yang disematkan ke dia ketika tidak melakukan sesuatu, saya melihat perlunya juga bagi anak muda ini, mungkin lebih ke anak mudanya, self-love ya, cinta terhadap diri. Dan di dalamnya itu juga bukan hanya soal mencintai diri, di dalamnya juga ada self-image yang paten, self-image yang gambaran diri yang utuh gitu. Yang kalau misalkan di dalam anak muda, apalagi kalau misalkan sekarang kita lihat tema-tema terkait mental illness, mental disorder itu kan ya menjadi cukup sering didengar di dalam usia-usia muda, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kerapuhan-kerapuhan itu bukan menjadi suatu hal yang yang membuat mereka jatuh, membuat mereka hancur, tapi justru dirangkul, dan sehingga daripada itu gambaran dirinya menjadi lebih utuh, gambaran diri bahwa bukan hanya soal saya ini adalah pribadi yang nggak sempurna, saya bukan hanya pribadi yang nggak utuh, bukan hanya saya pribadi yang hancur, tapi juga melihat bahwa saya tetap pribadi yang dicintai Tuhan. Dan disinilah keimanan itu menjadi berperan ketika gambaran dirinya itu disematkan pada Tuhan, atau gambaran dirinya ini dikaitkan bahwa anak-anak muda ini adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Yeah. Dan kemudian dari self-image yang semakin bertumbuh, penerimaan diri bisa semakin berkembang juga, bisa semakin terimprove juga, yang kemudian akhirnya self-confidence itu muncul. Dan ketika mulai ada self-confidence, ya mungkin tidak peduli ya, mau dibilang kuper mau dibilang ketinggalan zaman, mau dibilang apa, ya saya akan confidence dengan pendirian saya, dengan image saya sebagai orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah diterima Tuhan, dan saya akan mencoba untuk confidence dan tetap memegang itu, meskipun orang lain di luar saya akan mengatai saya, akan menghina saya, akan melecehkan saya, dan lain-lain. Begitu mungkin, Pak. Iya. Ya, baik, sahabat EPK, kita masih punya mungkin 2 menit. Pak Egbert bisa ngerangkum, Pak, atau memberikan pesan untuk topik kita malam ini kepada para pendengar. Ya, terkait dengan apa yang kita bahas malam hari ini yang sangat menarik ya, karena ini juga bagi saya ini juga bisa dibilang masih di dalam pergumulan, karena untuk mengenali anak muda, mengenali generasi yang berbeda, saya mungkin masuk ke dalam generasi itu Z ya, atau mungkin generasi milenial. Dan sementara sekarang anak remaja muda tuh Z atau mungkin udah ada yang alpha juga. Iya, betul. Jadi ada perbedaan budaya, dan jadi perlu pengenalan lebih lagi, dan masih bisa dibilang belum banyak lah mengenal mereka. Dan dari situ saya melihat yang bisa saya
terkait dengan fenomena anak muda zaman sekarang, di tengah perbedaan generasi yang ada, perlu tetap ada yang namanya penerimaan, perlu tetap ada yang namanya pengenalan, perlu tetap ada yang namanya pengertian. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh yang mungkin lebih dewasa kepada yang lebih muda, tapi terhadap dua-duanya, saling jadinya. Dan kalau misalkan saling mengenal itu sudah bisa dilakukan, ya anak muda pun seperti yang tadi kita harapkan bisa mandiri, bisa berintegritas, bisa berprestasi, jauh dari kenakalan, itu akan semakin bisa diupayakan. Karena ketika ada penerimaan, ketika ada pengenalan, maka akan terjadi yang namanya perubahan. Perubahan akan sesuatu yang lebih baik pastinya. Begitu mungkin, Pak. Ya, baik sahabat RPK, kita tiba di penghujung. Terima kasih untuk sahabat RPK yang setia mendengarkan, mengikuti siaran ini hingga tuntas. Kita kembali dalam sekata Rabu mendatang dengan tema yang lebih menarik lagi. Kita mohon diri, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat malam. Shalom semua. Selamat malam para pendengar.